Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan juga selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa kali ini bisa menjadi berkah bagi diri kita masing-masing. Oke, pada video kali ini saya nggak akan melakukan atau mempraktekkan teknik hacking gitu ya. Di sini videonya agak beda karena saya akan melakukan review dan tutorial instalasi PROS menggunakan VirtualBox ya. Atau kalau teman-teman pengen pakai virtual machine yang lain kayak VMware gitu ya silakan aja. Caranya juga kurang lebih sama dan setting-settingannya juga sama, cuma beda di tampilannya aja. Tapi di sini saya akan menggunakan ini ya VirtualBox sebagai virtual machine yang akan dipakai. Dan saya membuat video tentang PROS ini juga berdasarkan request dari salah satu subscribers Metaforsec ya, yang chat saya di Discord. Dia bilang nih, saya kasih deh screenshotan chatnya nih. Nah, tutorial install PROS dong mas, katanya begitu ya. Di sini kita akan langsung bikin tutorialnya. Dan kalau teman-teman pengen request konten atau nanya-nanya kendala, ada error, atau bahkan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, silakan aja join Discord Metaforsec, linknya ada di deskripsi kalau teman-teman pengen lihat. Kita juga udah punya sekitar 50 member lebih ya. Jadi kalau pengen join ya langsung join aja cepat-cepat ya. Kita ramein aja Discordnya. Biar makin besar lah komunitasnya. Oke, sekarang bisa teman-teman lihat sekarang saya lagi ada di website resmi dari PROS ya. Di sini udah bisa kita lihat ya PROS nih. Udah dikasih tahu dari tadi nih. Jalan terus, the operating system for system admin, untuk hacker, cyber security, developer, network engineers, dan lain-lain yang menandakan bahwa PROS ini tuh bisa digunakan untuk berbagai macam kalangan ya. Di sini udah disediakan tools for every operation, tools yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan dan operasi juga ya. Di sini bisa teman-teman baca deskripsinya yang artinya adalah PROS security memiliki banyak sekali ini ya tools yang bisa digunakan oleh IT security yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Baik dari information gathering sampai final reportnya ya. Kayak untuk membuat laporannya lah. Dan tools itu juga udah tersedia semua ya. Seperti yang dibilang di sini. Ada sekitar 600 lebih tools yang bisa digunakan untuk red team dan blue team operation. Langsung aja kita scroll ke bawah. Di sini bisa kita lihat nih yang fitur-fitur yang ditawarkan oleh si PROS ini sendiri. Mulai dari sistem security, portability, performance. Nah, katanya yang saya pernah baca, kalau PROS ini tuh katanya lebih ringan daripada Kali Linux ya. Mungkin teman-teman yang laptop atau PC-nya speknya menengah ke bawah mungkin bisa coba aja nih PROS, siapa tahu bisa lebih lancar kan dibanding Kali Linux. Di sini privasinya udah terjamin, customizability-nya, freedom, dan lain-lain. Di sini kita scroll langsung aja ke bawah. Oh ya, katanya di sini juga disediakan nih semacam development tools atau tools untuk programming kayak VS Code gitu ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini PROS versionnya udah ada banyak nih. Mulai dari Home Edition yang digunakan untuk daily use sehari-hari ya. Ada Security Edition yang untuk ini yang tadi saya bilang ya, untuk cyber security gitu. Karena udah tersedia banyak sekali tools yang udah pre-install yang tinggal kita pakai yang kayak Kali Linux lah ya. Nanti kita review juga aplikasinya sedikit-sedikit. Di sini ada Cloud Edition, Raspberry Pi Image, dan Architect Edition. Di sini pasti teman-teman juga langsung tertuju ke sini lah ya, Security Edition, sama saya juga. Di sini kita langsung download aja. Oke, bisa kita lihat ya. Ini PROS yang Security Edition. Versi 5.0 yang dirilis pada Maret 24 Maret 2022. Baru sekitar 2 atau sampai 3 minggu lalu ya. Pas saya rekam video ini. Ini arsitekturnya AMD 64, size-nya 4,2 GB. Di sini fitur yang ditawarkan workstations full office ya kayak Microsoft Office, cuman dia pakainya LibreOffice atau alternatif Microsoft Office di Linux ya, LibreOffice namanya. Multimedia Productions, privasinya udah disediakan juga anonymity tools-nya. Kayak tools untuk anonim gitu lah ya, ada non-surf, Tor browser, dan Firefox juga udah pre-install di situ. Ada kriptografi, development, terus untuk development udah disediakan juga nih dari VS Code, dan juga untuk pen testing juga udah siap ya. Siap pakai. Sampai PowerSploit ya, saya salah baca. Scapy, Resin, dan lain-lain. Di sini requirement-nya bisa teman-teman baca aja. Kita butuh minimal 1 GB RAM dan juga
storage 40 GB. Dan katanya sih kalau yang saya lihat ya, PerOS 500 MB RAM pun masih jalan katanya ya. Dan storage-nya pun gak butuh sampai 40 GB, 20 GB juga cukup. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi aja ya. Kalau udah baca nih fitur-fiturnya dan udah tertarik ya teman-teman, tinggal download aja nih. Size-nya 4,2 GB maksudnya. Tinggal di-download aja sampai selesai ya. Dan jangan lupa siapkan juga virtual machine ya, pakai VirtualBox yang link downloadnya udah saya sediakan di deskripsi. Bisa langsung di-download aja ya sama teman-teman semua kalau belum ada. Oke, nanti habis ini kita akan langsung lanjut instalasi PertOS di VirtualBox. Oke, sekarang langsung aja ya kita coba instalasi PertOS itu di VirtualBox. Dan di sini kita cek, nah di sini saya udah download PertOS seperti yang teman-teman lihat. Kalau udah, kita langsung aja pencet new di sini di VirtualBox. Name and operating system ya namanya sesuai yang teman-teman mau, bebas. Di sini saya namanya PertOS saja, PertOS. Machine foldernya default aja, folder yang udah disediakan nama VirtualBox. Type-nya Linux ya, kita ganti jadi Linux. Dan versionnya Debian 64 bit. Kalau udah tinggal kita next lagi. Ini memory size atau RAM ya, tergantung ya, sesuai yang teman-teman mau. Disesuaikan aja lah ya. Sesuaikan sama RAM laptop ya. Misal RAM laptop teman-teman 8 GB. Ya di setnya 4 GB aja, jangan lebih dari setengahnya. Nanti takutnya makan RAM banyak dan jadinya nge-lag ya. Dan di sini saya akan coba set ke 4 GB. Oke, nah udah. Kalau udah tinggal next lagi aja. Dan pas create virtual machine atau hard disk nih, di bagian hard disknya kita langsung create virtual hard disk now aja. Create hard disk file type-nya kita default aja, VDI, VirtualBox disk image. Next. Storage on physical hard disk bisa teman-teman pilih nih, dynamically allocated atau fixed size. Perbedaannya adalah kalau dynamically allocated ini hard disk filenya itu bakal keisi sedikit-sedikit. Misal kita setnya 20 GB, nggak langsung habis 20 GB. Itunya akan keisi sedikit-sedikit seiring berjalannya waktu sih. Seiring virtual machine yang kita pakai itu menambah file, jadi makin banyak itu kan ya. Storage-nya makin keisi sedikit-sedikit. Kalau yang fixed size ini misal kita settingnya 20 GB, jadinya bakal langsung 20 GB gitu loh. Jadi kita settingnya kan 20 GB, nanti di laptop kita storage bakal habis langsung 20 GB. Kayak gitu lah ya kurang lebih. Kalau udah langsung kita next aja. Oke, di sini file location and size-nya. Di sini ya, file location saya di sini, dan di bagian size-nya saya geser ke 20 GB. Minimal 15 GB ya nanti untuk melakukan instalasi lagi di dalamnya. 20 GB cukup. Nah, kalau udah kita enter. Dan kalau teman-teman masih ada yang salah gitu, misalnya ada yang pengen diganti, tinggal ke setting saja ya. Ntar nggak kebuka nih. Nah, di sini nih. Bagian sistem, display, dan lain-lain mungkin bisa diganti. Prosesornya mungkin juga pengen pakai prosesor digedein. Juga silakan coba aja. Saya nggak diganti-ganti lagi lah ya. Saya langsung aja. Kalau udah kita langsung start aja. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sampai muncul pop-up virtual machine-nya. Nah, di sini saya udah langsung ada nih, langsung muncul nih. Startup disk. Kalau belum, teman-teman tinggal klik icon file ini. Pencet add. Dan tinggal cari di mana teman-teman nyimpan file PertOS itu ya. Karena saya di sini saya tinggal choose open aja, open terus di choose ya. Oke, kalau udah tinggal kita start langsung. Kita tunggu dulu ya sampai jalan nih, ini baru awal. Nah, ini udah muncul di bagian instalasinya, kita tinggal try install aja nih. Kita enter. Terus kita tunggu sampai muncul bagian desktop dari PertOS itu ya, sampai nanti. Oke, kita tunggu sebentar, mungkin akan makan waktu sekitar 3 menitan lah ya. Ya kurang lebih segitu, nanti videonya mungkin akan saya cepetin juga kalau ada proses yang kelamaan. Kayak gini nih agak kelamaan ya, jadi saya cepetin aja nanti videonya, biar teman-teman nggak nunggu lama juga. Oke, di sini seperti yang teman-teman lihat udah muncul bagian desktop dari PertOS. Cara memperbesarnya tinggal klik ini dan langsung gede sendiri, atau kalau nggak gede sendiri langsung kita tinggal pencet view dan ke full screen mode ya. Di sini saya juga langsung full screen lah biar langsung kayak gini. Oke, saya switch. Nah, lebih enak kan? Kalau udah teman-teman tinggal ke bagian install Parrot. Install Parrot, oke kita pencet dulu ya. Kita tunggu sampai jalan.
Oke, kalau installer udah dibuka ya kurang lebih akan kayak gini tampilannya ya. Dan di sini teman-teman bisa pilih bahasa yang pengen dipakai ya, bisa disesuaikan aja. Ada bahasa Indonesia juga nih kalau nggak salah, kalau mau pakai silakan aja. Kalau udah diselect bahasanya tinggal kita next aja. Kita pilih lokasi ya. Lokasinya Indonesia berarti ya kita harus di Asia dan time zone-nya saya berarti Jakarta, berarti saya Jakarta ya. Oke, kalau langsung kita next aja. Keyboardnya ini udah default gini aja, nggak perlu diganti-ganti ya. Next lagi. Nah, di sini ada dua pilihan ya, storage device. Erase disk ini akan menghapus semua data yang ada di storage device, yang dimana data kita juga udah kosong ya. Ini atau kita mau ngepartisi sendiri ya. Jadi kalau erase disk bakal jadi ada satu partisi doang nanti. Kalau manual partitioning kita bisa bikin partisi yang kita mau berapa aja. Saya akan coba pilih yang atas nih, yang erase disk ya. Kalau udah kita next aja langsung. Nah, di sini namanya bebas ya, mau siapa aja. Di sini namanya MetaForsec aja deh. Oke, terus nama komputernya MetaForsec, ini bisa diganti nih, bisa disesuaikan aja. Saya MetaForsec aja, nggak usah pakai VirtualBox. Dan passwordnya bebas buat apa aja ya. Ini untuk login di awal lah ya, tahu kan ya, kalau yang pengen kita buka laptop atau Windows misal atau Mac, kalau dibuka kan biasanya kan kayak minta password kan ya. Ya buat itu sih. Kalau udah kita tinggal next, sama ini buat sudoku juga. Kita next. Tinggal dipencet install. Ini kita install now. Ini prosesnya nih yang akan agak lama nih kalau proses instalasinya ya. Nah, ini proses instalasi ini akan lumayan lama, jadi kemungkinan akan saya potong videonya biar lebih cepat aja. Teman-teman juga harus nunggu, harus agak sabar sekitar setengah jam. Kemarin saya nyoba setengah jam kali ada, baru kelar. Ya tergantung koneksi juga sih ya. Oke, mungkin ini akan saya cut dulu ya videonya biar lebih cepat. Nanti kita akan balik lagi kalau udah instalasinya selesai. Oke, di sini seperti yang teman-teman lihat, saya udah berhasil melakukan instalasi dari installer-nya ya, dari installer Parrot OS. Kalau udah, ini akan diminta untuk di restart dan tinggal kita ketik done aja ya, pencet done. Kita pencet done dan nanti otomatis akan nge-restart sendiri ya. Kayak gini nih, udah mulai hilang-hilangan, berarti ini udah pengen di restart. Nah, ini akan di restart dalam beberapa saat. Tinggal kita tunggu sampai Parrot OS jalan lagi dan muncul kayak semacam login lah ya. Login kayak awal kita buka laptop yang tadi saya bilang. Nanti kita tinggal masukin passwordnya. Kalau dari sini kita tinggal enter aja nih kalau kayak gini. Kita tunggu sebentar sampai muncul yang tadi saya bilang ya. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat, saya udah sampai di sini lah ya. Dan di sini kita tinggal masukin password kita yang tadi kita set. Kalau tak udah muncul tampilan kayak gini, dipastikan udah bener ya. Coba aja kita enter, udah berhasil nih installer kita yang install tadi kita lakukan ya. Oke, ini kita tunggu sebentar sampai ngeload ya. Agak ngelag ya berarti nih. Oke, udah lumayan, udah nyala nih. Kita tunggu sebentar lagi sampai semuanya kelihatan. Dan di sini nih, habis ini kita akan melakukan review ya, sedikit review aja. Nah, di sini nih kalau udah bakal muncul kayak gini, MetaForsec Home. Kalau dibuka terminal juga akan munculnya kayak gini nih. MetaForsec VirtualBox at Parrot ya harusnya nih nanti tulisannya. Kita tunggu sampai ngebuka. Nah, maksudnya MetaForsec at MetaForsec VirtualBox. Coba di HUMI ini kelihatan udah MetaForsec ya. Kita gini lagi aja. Tuh kan MetaForsec udah kalau di HUMI juga. Kalau udah tinggal kita close dan kita akan coba nge-review sedikit aplikasi yang ada di Parrot OS ini. Katanya sih ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Parrot OS dibanding Kali Linux itu sendiri. Kita akan cek satu-satu dari berbagai macam kategori, ada beberapa kategori nih. Tua, gapat, ma, 6, juh, pan, lan, luh, 12 ya. Yang ini oke, lanjut aja lah, langsung aja kita. Dari di kategori privacy udah disediakan non-serve, tools untuk anonymity, dan juga ada kriptografi. Di Office ada LibreOffice yang dimana adalah alternatif dari Microsoft Office ya. Dan di sini udah disediakan banyak nih. Dari LibreOffice Calc ini harusnya ini ya, Microsoft Excel, LibreOffice Draw mungkin Paint mungkin ya. Yang Impress ini untuk presentasi ya pastinya PowerPoint. LibreOffice Math mungkin untuk bikin untuk edit
scientific formula buat matematika. LibreOffice Writer ya Microsoft Word ya, jelas. Kita buka aja tes ya. Kita cek dari buka LibreOffice dulu aja, nanti kita baru masuk ke aplikasi-aplikasi lainnya ya. Ini nggak kebuka nih, kenapa ya? Oke, saya bakal coba. Oke, ini udah kebuka. Keren tadi nggak kebuka, error. Oke, maaf ya, di sini saya gak nge-lag soalnya saya kan sambil record ya. Dan di sini ada banyak ya, seperti yang tadi saya sebutkan nih. Kita buka salah satu aja, misalnya kita buka writer dokumen deh, alias Microsoft Word ya. Nah, munculnya kayak gini. Jadi kita tes ketik ya, sama aja lah ya sama Microsoft Word. Ada banyak tools yang tersedia di sini juga. Oke, kalau udah kita akan lanjut review kategori lainnya ya. Oke. Dari internet sudah disediakan banyak browser ya. Mulai dari Firefox, Onion Share, QBTorrent, Remina, dan juga Tor browser. Dari grafik itu mungkin desain grafis ya, karena ini ada semacam aplikasi untuk edit foto atau apa yang lain ya. Ada Eye of Fate Image Viewers, mungkin ada yang semacam alternatif dari Photoshop ya. Kalau udah kita ada di sound video, udah disediakan media player juga. Games ini ada expert catur ya mungkin ya. Coba kita tes buka. Nah iya bener ini catur kan. Iya ini catur betul. Kita lanjut aja ke kategori lain lagi. Dari pen testing ya, ini paling menarik nih. Kita review paling banyak di sini. Saya akan review beberapa aja dari berbagai macam kategori. Karena kalau dilihat-lihat ini kurang lebih sama ya kayak Kali Linux ya. Mulai dari kategori information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, exploitation tools, ini kategorinya ada semua di Kali Linux. Tapi kita akan cek beberapa aja ya yang kelihatan paling menarik. Dari most used tools pun ini udah ada juga ya. Aircrack yang sering dipakai. Nah, nih Aircrack kemarin saya pakai juga nih buat yang Wi-Fi Attack, Airgaden, GoBuster, Johnny, Maltego, ini tools OSINT. Ini pokoknya ini tools yang paling sering dipakai. Dari information gathering juga harusnya ada banyak juga ya. Dari Wireshark, Maltego. Dan ada banyak kan dikategoriin lagi. Jadi ini toolsnya banyak banget bener sih. Yang dari kata website itu kan ada 600 tools lebih. Vulnerability analysis. Ada beberapa. Exploitation tools. Ada banyak juga ya. Kita langsung ke pasar teks saja lah ya. Yang menarik. Dari local text. Oke, ini ada ini. Open text nih ada John the Ripper dan juga Johnny yang dimana adalah versi GUI dari John the Ripper ya. Online attacks ada Hydra dan Encrack juga. Ini ada banyak juga nih yang password profiling dan wordlistnya. Wordlistnya juga sudah disediakan. Nah ini wireless testing juga menarik nih. Di sini tuh. Ini yang tools kayak Airbase, Aircrack, Airmon, Airdam yang depannya R lah, intinya banyaknya di sini nih. Dari Bluetooth tools, ada scanner juga disediakan. Oke nih software defined radio apa saya juga kurang tahu sih sebetulnya, mungkin yang tahu bisa komen. Di sini ada Aircrack yang ini turunan apa maksudnya ini tools Airbase, Aircrack dan lain-lain tuh. Airmon, Aerodam juga berasal dari Aircrack semua ini ya. Dan dari Airgaden juga ada yang ada di most used tools, Wi-Fi Cracker nih. MDK3, Pixie Whips, River dan Wi-Fi. Di sniffing spoofing harus ada Wireshark ya, pasti Wireshark pasti ada. MTime proxy dan Mac changer dan Bettercap nih yang sering dipakai sama Ethercap juga. Di digital forensik juga udah lengkap ya toolsnya. Otomotif saya juga kurang tahu ini apa otomotif ya. Ada banyak sih, nanti mungkin kalau teman-teman tahu bisa komen aja di bawah. Tools untuk reverse engineering dan tools untuk reporting ya, seperti yang dibilang di websitenya. Mulai dari untuk pentestnya sampai tools untuk reportnya pun udah disediakan juga sama PROS. Mungkin iWitness ini tools untuk apa ya? Untuk screen record tuh ya, atau screenshot mungkin. Saya juga kurang tahu ini text screenshot of website. Oh, buat nge-screenshot website. Dari kategori programming ada VS Code ya. Ini VS Codium saya juga kurang tahu maksudnya. VS Codium itu mungkin ini ya alternatif dari VS Code atau ini emang VS Code ya, VS Codium itu. Tapi tampilannya sih sama persis ya sama VS Code. Ini ya text editor ya. Buat programming kalau teman-teman tahu. Nah, ya ini sama persis loh sama VS Code. Kalau teman-teman pernah lihat tampilan dari VS Code ya ini sama persis kok. Emang namanya aja nih VS Codium. Kalau udah kita langsung lanjut aja cek kategori yang lain. Wih, kenapa nih?
Agak nge-lag nih saya nih, nggak tahu kenapa. Padahal biasanya lancar. Karena sambil record ya kayaknya. Oke, saya close anyway langsung. Udah kalau nggak bisa langsung saya minimize aja deh. Oh, udah kapus, udah ketutup sendiri. Ya udah kita langsung lanjut aja. Dari sistem tools ada banyak nih. Untuk tools sistem di PathOS ini, servisnya tuh udah disediakan dari database, udah ada PostgreSQL, dari HTTP udah ada kayak Nginx atau Apache ya, udah ada. Metasploit ada ya Metasploit framework biasa lah ya. OpenFast dan juga SSH-nya. Dari aksesoris dan universal access ini ya kurang penting lah, maksudnya kurang menarik. Ya mungkin kayak gitu aja sih review singkat PathOS dan juga tutorial instalasi dari saya ya. Semoga bisa berguna bagi teman-teman yang pengen coba instalasi dari PathOS. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan juga komen kalau ada konten yang pengen dibikin, dan juga join Discord Metaverse kayak jangan lupa. Kita ramein, udah ada 50 member sekarang. Mungkin sekian ya untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.